Hai semuanya, balik lagi di channel Batral ID. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia sudah bukan lagi hal yang asing saat kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau yang banyak. Tidak dapat dipungkiri, jumlah wilayah daratannya yang misah-misah membuat Indonesia sangat beragam budaya dan agama. Namun siapa sangka jika agama Islam yang paling banyak penganutnya? Pastinya banyak yang bertanya-tanya kan? Gimana sih awal agama Islam ada di Indonesia? Tidak dapat dipungkiri, hadirnya agama Islam di Indonesia bukan tanpa awal dan proses yang panjang. Justru kalau kita lihat pada masa Nabi Muhammad di Mekah pun perjuangan penyebaran agama Islam sangat beresiko sekali. Lantas, bagaimana caranya bisa masuk Indonesia ya? Awal mula agama Islam berada di Indonesia sebenarnya melalui proses yang panjang. Salah satu prosesnya melalui para pedagang. Namun, ada beberapa teori lain yang menyebut dibawa oleh siapa agama ini. Jika berdasarkan sejarah yang paling sering diperbincangkan, Islam diduga masuk wilayah Indonesia sejak anak kedua. Dibuktikan dengan hijrahnya para pedagang asal Ceylon pada abad ke-7. Mereka ini mengalami perkembangan yang cukup pesat saat bekerja sama dengan Cina. Nah, ngomong-ngomong soal awal masuknya agama Islam sendiri, ada beberapa teori yang berbeda. Di antaranya adalah teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Masing-masing dari teori ini mengalami kisah yang berbeda dalam perkembangan Islam. Dalam teori Gujarat yang berasal dari India, kabarnya Islam dibawa oleh para pedagang Muslim. Sekitar abad ke-13 Masehi, Islam masuk ke wilayah Indonesia dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Selain teori Gujarat, ada teori Mekah. Teori yang satu ini mengungkap kalau awal masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Arab. Waktu kejadiannya sekitar anak ke-7 Masehi. Tentunya lebih awal dari teori Gujarat ya. Nah, ada pula teori Persia yang mengungkap pendapat lain. Untuk teori Persia ini sendiri, kabarnya tidak jauh berbeda dengan kedua teori tersebut. Lagi-lagi, peran para pedagang sangat penting. Namun, untuk Persia, para pedagangnya sebenarnya bertujuan ke Gujarat. Lebih tepatnya, mereka singgah sebentar untuk beristirahat di wilayah Indonesia. Kalau menurut sejarah, para pedagang asal Persia tiba sekitar abad ke-14 Masehi. Jadi, hampir serupa dengan teori Gujarat, bukan? So, banyaknya teori ternyata tidak selalu memberikan dampak yang baik. Beda kepala, beda pemikiran pula. Nah, salah satu teori lain mengenai temuan Marco Polo juga mendukung adanya agama Islam di suatu pulau Indonesia. Lebih tepatnya di wilayah Sulawesi Utara. Kabarnya orang sana sudah mengenal adanya agama Islam karena mereka sudah begitu sering berkomunikasi dengan orang Perla. Bahkan saking seringnya bisa jadi mereka saling mengenal satu sama lain. Beda halnya dengan wilayah Sumatera. Kalau wilayah Sulawesi, kabarnya Islam masuk melalui kerajaan. Tentu saja para penyebarnya tidak jauh-jauh dari Hadramaut. Adapun pengaruh lainnya mengajak warga beragama Islam juga karena pengaruh ulama yang sangat penting.
Indonesia ini adalah salah satu wilayah luas yang ada di muka bumi. Bahkan jika mau dihitung dengan jari jumlahnya pulaunya sangat banyak sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Demikian pula dengan Malaka, masih menjadi bagian dari Indonesia hingga saat ini. Malaka juga punya kisah tersendiri terkait seperti agama Islam masuk ke wilayahnya. Hal ini pun masih tidak jauh-jauh dari para pedagang pastinya. Namun versi kisahnya berbeda lagi. Jika diulas secara runtut berdasarkan sejarahnya, kabarnya Malaka adalah salah satu tempat di mana pintu gerbang utama Islam di Asia Tenggara menjadi terkenal. Lebih tepatnya dimulai dari Semenanjung Malaka. Agama Islam menjadi jauh lebih dikenal hingga sampai kini. Namun, ada versi lain yang juga menyebutkan kalau Islam sebelum masuk ke Malaka menyentuh wilayah Samudra Pasai, Aceh dulu. Perkembangan Islam yang menyentuh Samudra Pasai inilah pada akhirnya berkembang pesat hingga ke Malaka berkat kerajaan Perak. Tidak heran jika ada teori lain yang menyebut Malakalah pintu gerbang utama jalannya Islam di wilayah Asia Tenggara. Karena pada dasarnya perdagangan pun sangat pesat di wilayah sana, termasuk ragam kegiatan semacam jual beli para kerajaan di sekitar memetik banyak untung. Seperti halnya yang dibahas di dalam buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia dari Negeri di Bawah Angin ke Negara Kolonial edisi 2 yang membahas proses awal Islamisasi yang terkait erat dengan perdagangan laut serta pembentukan kerajaan. Salah satu segi keuntungan yang didapat dari segi ekonominya. Namun, rupanya bukan hanya itu saja. Mengenal Islam justru menjadi sisi keuntungan tersendiri bagi mereka dalam memperluas relasi terutama di dunia perdagangan. Tercatat pada sejarah, kabarnya sejak 1409 Masehi, orang Malaka sudah mulai masuk Islam. Sementara itu, jika menilik dari Samudra Pasai pun tidak heran. Karena kabarnya istri sang Raja Malaka sendiri juga berasal dari keturunan kerajaan Samudra Pasai. Karena beristrikan seorang keturunan kerajaan Samudra Pasai, tidak heran setelah mereka menikah sang istri masuk Islam. Karena istrinya masuk Islam, maka seluruh rakyat yang dipimpinnya pun juga ikut masuk Islam. Pasca itu, ada banyak orang mulai dari pedagang, guru sufi, mubalik, dan lain sebagainya pergi ke Thailand. Nah, di sanalah mereka singgah dan kembali menyebarkan agama Islam untuk dikenalkan pada warga Thailand. So, tidak heran jika Malaka diduga sebagai gerbang utama tersebarnya Islam di Asia Tenggara. Sekalipun pada akhirnya kerajaan Malaka telah runtuh, namun keturunan mereka pada akhirnya menyebar dan membawa pengaruh Islam ke banyak orang. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.